Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya coba akan menyampaikan materi melalui video pembelajaran untuk pertemuan yang berjudul layanan cloud, di antaranya adalah SaaS, PaaS, dan IaaS. Jadi kita ketahui ada beberapa layanan yang berbentuk cloud. Jadi kita menggunakan layanan ini tentunya koneksi dengan internet. Terus kita sifatnya sewa ya. Sewa, kita bisa menyewa dan memilih layanan-layanan apa yang kita mau ya, istilahnya seperti itu. Dan bayarannya pun bisa diatur ya, istilahnya disesuaikan. Oke, itu materi kita pada hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan layanan yang ada di cloud ya. Tentunya kan secara online tadi ya, disediakan secara online. Layanan ini dijual berdasarkan permintaan yang biasanya per menit atau per jam dan bersifat elastis. User boleh memiliki berapapun layanan yang diinginkan sesuai waktu yang diberikan, dan layanan ini dikelola penuh oleh provider. Pelanggan hanya perlu komputer dan akses internet. Jadi kita mereka penyedia, kita sebut provider ya. Ini provider itu yang besar saat ini, setahu saya ada AWS nama perusahaannya ya. Dia menyediakan layanan, kita yang menyewa ya. Kita user ya di sini. Kita melakukan sewa. Nah, hitungannya itu bisa per menit, bisa per jam. Atau kita memilih mana yang lebih elastis ya, seperti itu. Nah, layanannya dikelola oleh si provider ya. Kita hanya modalnya adalah koneksi internet. Sama biaya sewa tadi ya. Nah, seperti komputer, terus ya komputer ya, itu kita sewa ya istilahnya. Kita tidak perlu menyediakan sendiri ya. Kita pada posisi klien, kita bisa menggunakan device lain seperti headphone, terus ya kita pakai laptop sendiri, kita connect ke server. Mereka yang menyediakan jaringan komputer ya, kita hanya sewa. Tadi sewa bayarannya bisa per hari, bisa per jam, bisa per menit ya. Nah, selanjutnya layanan yang ada di cloud itu ada dua ya. Maksudnya di sini ya, ada dua label, yaitu privat atau public. Menurut pengertian di sini ya privat, berarti kan tertutup untuk orang lain, kita hanya menggunakan sendiri. Sedangkan yang kedua yaitu adalah public, jadi umum, ya, sifat umum atau terbuka, orang lain juga bisa melihat ya. Nah itu bedanya ya secara sederhana. Nah disebutkan di sini tadi ya sempat saya singgung, layanan yang memberikan layanan terbesar saat ini yaitu Amazon Web Service atau yang kita singkat dengan AWS ya, lebih populernya seperti itu. Dia adalah provider yang menyediakan layanan publik ya. Apa sih perbedaan antara privat dan publik? Nah, saya coba tandai di sini. Yang pertama adalah privat cloud, adalah jaringan proprietary atau data center yang mensuplai layanan terhost kepada orang-orang dalam jumlah terbatas. Jadi privat ya. Misalnya yang ditentukan penggunanya si A, si B, si C. Selain itu tidak bisa mengakses atau tidak bisa menggunakan. Jadi itu privat maksudnya ya. Yang kedua, yaitu bersifat publik. Tujuan dari cloud computing adalah menyediakan akses yang mudah, scalable kepada sumber-sumber komputer layanan IT. Jika jika sebuah service provider menggunakan sumber-sumber milik privat cloud, maka hasilnya disebut virtual private cloud. Ya. Jadi itu ya hasilnya itu kita sebut virtual private cloud. Ya. Sedangkan untuk yang publik pasti memiliki tujuan tadi
menyediakan akses yang mudah, scalable kepada sumber-sumber komputasi dan layanan IT. Scalable itu maksudnya di sini ketika ada penambahan jumlah data, penjumlahan pengguna, bertambahnya pengguna, nah itu dia bisa mengikuti ya, bisa berubah atau bisa adaptif ya, si penyedia layanan ini ya. Nah, ini adalah contoh gambaran atau ilustrasi dari layanan cloud ya. Jadi tadi ya kita hanya bermodalkan internet dan ya device yang kita gunakan untuk koneksi ke internet bisa pakai PC, bisa pakai laptop atau pakai handphone. Connect ke internet baru si penyedia layanan itu tadi ya, mau kita menikmati layanan yang cloud atau yang publik ya silakan. Aplikasi-aplikasi yang disediakan atau layanan-layanan tadi ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah yang berjenis EES, yang kedua adalah PEES, dan yang ketiga adalah IEES ya. Nah, nanti kita detailkan satu persatu. EES itu apa, PEES itu apa, dan IEES itu apa ya. Nah, ini adalah jenis layanan cloud ya. Yang pertama kita bahas dari software as a service ya, atau yang kita kenal dengan tadi EES. Umumnya user melakukan sewa aplikasi sehingga dapat mengakses fitur-fitur yang ada. User juga dapat membayar biaya tambahan untuk mengakses kapasitas atau fitur yang lebih banyak. Jadi ini untuk yang jenis ini itu didefinisikan atau karakternya kita sewa ya. Sehingga dapat mengakses fitur-fitur yang ada. Contoh seperti Google Drive. Nah, kita bisa menggunakan, tapi ketika misalnya kita mau menyimpan data yang kapasitasnya mungkin lebih besar lagi, nah itu kita nanti dikenai pembayaran lagi ya, istilahnya di luar itu. Tapi selama itu adalah masih di bawah ketentuan, misalnya ditentukan saya menggunakan di situ secara free adalah 5 giga ya kapasitasnya penyimpanannya. Tetapi setelah di atas 5 giga, nah saya akan dikenai biaya tambahan tadi ya, seperti itu. Nah, dengan naiknya teknologi web seperti Ajax ya fasilitas memungkinkan web memiliki tingkat user experience yang mendekati desktop application. Jadi saat ini kan mengarahnya kepada aplikasi berbasis web menuju lagi ke aplikasi berbasis mobile. Jadi sangat memungkinkan kita untuk menyewa layanan-layanan yang disediakan oleh penyedia jasa cloud tadi ya, seperti AWS tadi ya. Jenis-jenis layanan dalam cloud dalam hal ini provider sebagai pemegang license atas software tersebut hanya memberikan servis atau layanan kepada pengguna untuk menggunakannya sesuai kebutuhan pengguna. Jadi kita sewa, ya. Kita menggunakan software yang dia sediakan, ya, dan kita berhak sebagai pengguna mengoperasikan software yang dia sediakan, ya. Seperti servis atau layanan-layanan network kepada pengguna untuk sesuai kebutuhan kita. Nah, yang memegang license itu tetap provider. Dia punya license, dia punya, kita berbayar ya. Kita menyewa ya kepada dia. Contoh kepada tadi providernya, contohnya adalah AWS tadi ya. Terus jenis-jenis layanan dalam cloud itu ya, ada beberapa karakteristik ya. Apa sih membedakan antara layanan cloud dengan web hosting biasa? Ada juga layanan yang sifatnya web hosting. Kita punya web, kita hosting di jalan cloud. Ada juga yang
sifatnya layanan cloud. Apa sih bedanya antara web hosting dengan layanan cloud? Nah, ini yang membedakan. Beberapa karakteristik atau ciri-ciri yang terpenuhi dalam layanan cloud. Yang pertama adalah berbasis internet. Software harus dapat diakses dan dikelola oleh pengguna melalui media internet. Satu tadi ya, kita menggunakan layanan cloud itu harus koneksi ke internet. Berarti kita harus memiliki jaringan internet. Ya, semua software, semua aplikasi yang jalan di cloud itu adalah berbasis internet. Google Drive, Gmail, ya, Yahoo Messenger, Yahoo Mail, terus dan yang lain sebagainya. Ya. Dua, software bersifat terpusat atau tersentral sehingga memungkinkan pengguna untuk mengaksesnya dari mana saja. Jadi disediakan secara online, siapa saja bisa menggunakan dari lokasi yang berbeda. User A, user B, user C, dari waktunya kapan saja dan dari lokasi di mana saja. Ya. Karena bisa diakses secara terpusat atau secara online tadi ya. Terus yang ketiga, memiliki fasilitas untuk mengupgrade secara terpusat sehingga pengguna tidak perlu download patch atau upgrade di masing-masing komputer. Jadi kita mau menggunakan di mana saja dan kapan saja software itu tidak perlu kita upgrade. Ya. Karena yang penyedia layanan itu yang sudah mengupgrade. Ya. Jadi kita tidak perlu menginstal tambahan tadi atau mengupgrade. Layanan itu otomatis akan mengupgrade. Karena yang mengupgrade sendiri adalah provider. Jadi kita hanya sekedar, kita cukup menggunakan saja, kita cukup mengoperasikan saja. Ya. Aplikasi yang ditawarkan oleh provider bersifat multi tenant. Jadi bisa digunakan secara bersamaan. Ya, si A, si B, si C pada waktu yang sama mau menggunakan aplikasi seperti misalnya Google Drive, ya, Yahoo Mail, Google Mail secara bersamaan, ya. Jadi bisa secara bersamaan kita mengakses Google Drive. Ya. Nah itu yang dikatakan adalah bersifat multi tenant. Nah, terus jenis layanan yang pertama tadi kan ada software as a service ya, menawarkan beberapa keuntungan. Apa sih keuntungan ketika kita menggunakan software as service? Yang pertama adalah model rancangan dan distribusi software lebih menarik dan harga terjangkau karena memungkinkan membagi satu aplikasi kepada ratusan perusahaan dan berjalan dalam lingkungan sistem biasa. Jadi kita beli satu, kita sewa satu, penggunanya bisa lebih dari satu. Ya, itu ya, bisa didistribusikan atau ya bisa di si A, kita distribusikan kepada si B, kita distribusikan kepada si C. Dua, biaya pemakaian bandwidth untuk menjaga tingkat konektivitas relatif terjangkau. Ya. Biaya pemakaian bandwidthnya untuk menjaga tingkat konektivitas relatif terjangkau. Ya. Ini jika dibandingkan model aplikasi desktop. Mempermudah pengguna untuk melakukan migrasi aplikasi dengan menggunakan sisi pembayaran akses software dan keharusan membayar. Meningkatkan produktivitas bagi pengguna. Karena tadi bisa dari mana saja, kapan saja, boleh menggunakan komputer di mana saja juga, ya. Ini tidak perlu diinstal ya di komputer kita. Ya. Ketika cloud computing diimplementasikan ke dalam jaringan publik, maka seluruh sumber daya atau resource dari aplikasi sebelumnya berada di internet. Data, terus ya semua diupload ke internet, ya, ada di jaringan internet. Ya, sumber daya atau resource itu semua, jika itu berupa sebuah kode program, jika itu adalah sebuah aplikasi, nah itu semua ada di internet. Siapapun boleh menggunakan, siapa saja boleh mengaksesnya. Ya. Nah, layanan as a service yang bersifat publik sering kita jumpai dalam bentuk aplikasi atau
web service ya. SaaS yang ditawarkan provider kepada pengguna baik melalui jaringan publik maupun jaringan web pada dasarnya mempunyai satu karakteristik yang sama, yaitu mudah diakses dan segala mudah diakses. Mudah diakses dalam artian kita tadi punya modal jaringan internet untuk mengaksesnya ya. Bisa dari mana saja, kapan saja, selama kita memiliki jaringan internet. Beberapa faktor keberhasilan dalam implementasi pengembangan software as service. Yang pertama adalah efisiensi sumber daya komputer. Efisiensi dalam artian adalah di sini lebih kepada waktu ya, lebih cepat bisa jadi ya. Terus efisien ya, lebih cepat dari segi durasi waktu bisa lebih cepat ya. Di sini software as service memiliki kemampuan memaksimalkan penggunaan sumber daya komputer seperti pemakaian memori dan bandwidth secara bersamaan. Nah, itu bisa dilakukan secara bersamaan, efisien dari segi waktu ya. Jadi tidak pada waktu yang terpisah penggunaannya misalnya, tapi bisa secara bersamaan. Yang kedua, optimal data dan multi-tenant. Software as a service memiliki kemampuan untuk memilah data dan menseleksi data berdasarkan pilihan pengguna secara bersamaan. Jadi kita bisa sharing data. Si A bisa mengakses, si B juga bisa mengakses, si B juga bisa digunakan secara bersamaan tadi ya. Terus fleksibel aplikasi. SaaS memiliki tingkat fleksibel yang tinggi dan memungkinkan pengguna memodifikasi aplikasi sesuai kebutuhan pengguna. Fleksibel ya, bisa dibuka di handphone, bisa dibuka di laptop, bisa ya dari kapan saja, ya di mana saja itu bisa kita buka ya. Berdasarkan ketiga faktor keberhasilan tersebut dan membandingkan berbagai aplikasi berbasis software as service yang ditawarkan provider, dapat mengelompokkan berdasarkan kategori, yaitu pertama berbasis internet. Jadi bisa digunakan secara bersamaan, multi-tenant tadi ya, fleksibel, modifikasi ya. Dua, fleksibel dimodifikasi dan multi-tenant ya, semi software as service. Dan yang ketiga yang banyak yang nanti jumlahnya itu fleksibel dimodifikasi ya, SS software as service di ruang ya, atau hampir mirip-mirip lah gitu ya, atau menyerupai ya gitu. Ini kategori dari software as service menurut Carlin ya pada tahun 2011. Jenis layanannya yaitu ya apa tadi ya, service itu ada Salesforce, Yahoo yang dikeluarkan dari Yahoo yaitu email ya. Sekarang udah Yahoo itu udah gak ada emailnya ya. Ada Yahoo Mail ya. Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Mail, Google yang sering kita pakai ya. Misalnya Google itu email, Google Drive itu salah satu contoh dari software as service ya. Zoho collaboration application ya, paling yang banyak ini ya. Google itu Gmail ya. Terus ketika kita punya akun Google, kita punya Gmail, kita punya Google Drive ya, dan sebagainya. Terus layanan yang kedua yaitu adalah platform as a service. Adalah layanan dari cloud computing di mana kita menyewa rumah seperti menyewa rumah ya, berikut lingkungannya. Jadi kita sewa rumah beserta isi-isinya gitu ya. Itu namanya platform as a service. Ya. Contoh apa sih yang ada di dalam sebuah sistem di bawah komputer ya, ada sistem operasi, terus ada jaringan. Jadi sebuah aplikasi tidak akan bisa jalan tanpa adanya jaringan. Begitu juga jaringan juga tidak akan jalan sendiri tanpa adanya aplikasi. Dan ada database engine. Jadi database engine di sini adalah media penyimpanannya ya.
Dan framework aplikasi adalah aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Ya, nanti. Untuk menjalani aplikasi yang kita buat, kita tidak perlu pusing untuk menyiapkan rumah dan mengelola rumah tersebut. Jadi, kita sudah disediakan tempat, ya, kita disediakan rumah, dan isinya kita sewa, tinggal menggunakan. Gitu ya. Nggak bingung-bingung lagi, kita menambahkan isinya. Ya. Oke. Itu sudah tanggung jawab dari si provider. Jadi, contoh, misalnya itu tadi ya, itu tanggung jawab dari iOS. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu itu untuk yang platform as a service. Jadi menyewa rumah ya untuk yang platform PaaS. Keuntungannya apa sih dari platform as a service? Yang pertama adalah development tool berbasis browser internet. Jadi kita online pakai browser, nggak perlu pakai aplikasi tambahan, tidak perlu install aplikasi tambahan. Kedua, skalabilitas, akses kontrol, security, dan web service tersedia. Skalabilitas, ingin menambah jumlah data, ya bisa mumpuni, ingin menambah jumlah user, itu bisa. Akses kontrol, security, keamanan, disediakan keamanan. Nah, yang ketiga adalah integrasi yang mudah dengan aplikasi selama dalam platform yang sama. Itu bisa dikoneksikan dengan aplikasi lain, ya, masih dalam platform yang sama ya, tapi ya satu. Tersedia konektor untuk terhubung dengan sistem lain di luar kompetensi cloud. Nah, itu adalah kelebihan umumnya ya. Selanjutnya adalah infrastruktur as a service. Di sini di mana kita bisa menyewa infrastruktur IT, komutasi, storage, memori, jaringan dan sebagainya. Itu lebih kepada infrastruktur ya. Jaringan, memori. Jadi kita tidak perlu beli memori ya, karena kita udah sewa di situ. Mau berapa kapasitasnya ya? Nah, saya semakin tinggi kapasitasnya juga semakin mahal ya. Komputasi ya, perhitungan-perhitungan, terus jaringan, ya, kita juga. Jadi seperti sewa alat lah kita ya, menyewa komputer kosong gitu ya. Dan kita mengkonfigurasi, kita sendiri yang mengkonfigurasi komputer ini untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan kita dan bisa kita install, simulasi dan aplikasi apapun. Kalau tadi yang sebelumnya kita sudah sewa tempat dan sewa isinya. Kalau infrastruktur itu dia lebih kepada sewa alatnya aja ya, seperti isinya kita yang menentukan. Keuntungan dari infrastruktur as a service yang pertama adalah memiliki pilihan virtual machine yang beragam, baik yang sama sekalian kosong, memiliki OS, memiliki pilihan virtual machine yang beragam, baik yang sama sekalipun kosong. Dua, kemampuan untuk meningkatkan atau menurunkan kemampuan komputing baik secara manual atau otomatis. Terdapat tools memproses banyak data maupun memproses aplikasi dari perhitungan yang rumit. 4. Dapat menyimpan data pada beberapa lokasi geografis. Oke, itu materi Anda pada hari ini. Silakan dipelajari dan disimak dengan baik-baik. Itu dulu bisa yang bisa saya sampaikan. Saya tutup video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.